supaya belajar ini lebih semangat ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, berani. Nah, sebelum belajar kita juga berdoa dulu supaya pelajaran hari ini bisa kita terima dan bisa kita gunakan dengan baik. Silakan tadi bisa pimpin berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Oke, semangat ya. Berarti kita bisa melanjutkan pelajaran dengan semangat ya. Semua-semuanya sudah hadir. Oke, minggu lalu kita sudah sampai pada masa Orde Baru. Masih ingat? Siapa yang masih ingat apa materi? Ya, silakan. Orde Baru dikenal dengan aksi demokrasi, Betura atau fungsi keturunan rakyat, diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1946. Tetapi di Orde Baru juga banyak kekacauan sehingga membuat mahasiswa melakukan gerakan reformasi. Oke, tepuk tangan dulu buat teman. Ya, itu materi sebelumnya dan akan muncul materi baru tentang reformasi. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang masa reformasi di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi dan proses belajar, kita sepakati dulu tujuan pembelajarannya seperti apa ya. Nah, tujuan pembelajarannya melalui proses based learning ya. Jadi kalian diharapkan bisa menghubungkan antara peristiwa pada masa Orde Baru dengan peristiwa lahirnya masa reformasi setelah membaca buku dan sumber lainnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, mendeteksi perkembangan ekonomi pada masa reformasi setelah membaca buku dan sumber lainnya juga secara mandiri dan bertanggung jawab. Ketiga, memperbandingkan pelaksanaan pembangunan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan sebelumnya setelah melacak di media internet dengan jujur. Yang mungkin kalian sudah bawa HP ya? Sudah? Sudah. Kemudian yang keempat, menyimpulkan berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi pada masa reformasi setelah mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita lanjut ya untuk kemarin Ibu sudah kirim video ya ke melalui GCR ke classroom kalian. Mungkin kalian sudah baca atau melihat video tersebut. Bila perlu lagi kita ambil HP-nya ya. Kalian bisa bawa HP ke sekolah hari ini. Silakan ambil HP-nya, buka GCR-nya, buka materi video yang Ibu sudah kirimkan. Silakan dibuka ya. Menggunakan metode based learning. Jadi kita membandingkan hal-hal sekitar kita, ya. Nah, kalian sudah melihat materi video yang sudah dikirimkan ke DCR tadi, sudah ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menanggapi apa yang sudah kalian amati dari materi video tersebut? Ya, silakan. Yang dapat saya amati dari materi video tersebut adanya kerusuhan yang menyebabkan demonstrasi untuk mereformasi terjadi. Keadaan pada saat itu dan saya juga menangkap tentang pelaksanaan pembangunan pada masa sebelum dan sesudah pemerintahan Bapak Jokowi. Oke, tepuk tangan yang lain bagaimana? Sama ya mungkin ya. Nah, dari yang sudah kalian amati mungkin ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan
silakan kita diskusikan di sini. Mungkin ada yang bertanya? Oke, ada 3 orang ya, silakan. Alam, ya. Bu, kira-kira apa penyebab terjadinya reformasi? Oke, terjadinya reformasi. Apa yang kedua? Bagaimana perkembangan ekonomi pada masa reformasi berdasarkan tempat, waktu, dan tempatnya, dan bagaimana Identifikasinya. Oke, ada 2 pertanyaan. Yang ketiga tadi, silakan Yusuf. Bu, kira-kira apa perbedaan pembangunan ekonomi sebelum dan sesudah pemerintahan Bapak Jokowi? Oke, nah ada 3 pertanyaan di sini ya. 3 pertanyaan. Nah, pertanyaannya kita diskusikan bersama untuk mencari jawabannya. Nah, kita lihat materi dan buku yang ada dipegang oleh kalian ya, ada buku pegangan, buku paket. Nah, silakan sekarang membentuk kelompok 4 sampai 3 orang. Silakan dibentuk, tolong tetap menjaga prokes. Silakan dibentuk. Anak-anak, kalian sudah bentuk kelompok. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kalian. Ya, sudah kalian catat kan? Sudah, ya. Silakan kalian diskusikan. Nah, buat jawabannya di buku tulis, ya, di buku tulis di buku latihan kalian. Nanti akan kita presentasikan salah satunya. Silakan kalian bekerja. Tolong jangan ribut, jaga prokes juga. Silakan bekerja. Oke, anak-anak, bagaimana diskusi hari ini? Sudah selesai? Mungkin salah satu kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Mungkin kelompok mana yang bisa mewakilkan? Oke, silakan. Menurut hasil analisis kelompok kami, lahirnya gerakan reformasi Indonesia karena dilanda krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis sosial. Saya rasa keprihatinan moral yang sangat mendalam atas berbagai krisis yang terjadi di Indonesia. Dari krisis tersebut muncul pula krisis hukum, identitas, budaya, dan moral. Puncaknya muncullah kerusuhan sosial melahirkan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan yang dipelopori oleh para mahasiswa. Semua sumber krisis tersebut karena maraknya praktik KKN yang merajalela. Oke, sudah ya? Nah, itu pendapat dari kelompok satunya. Baik anak-anak, tadi kita sudah diskusi, sudah dipresentasikan oleh teman kalian, dan kalian juga sudah menanggapi. Jadi, tolong sekarang kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu akan berikan latihan. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya. Baiklah anak-anak, setelah kita diskusi tadi dan kita sudah pelajari materi hari ini,
sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita akan membagikan latihan. Ya, silakan kalian kerjakan latihan ini sesuai dengan pelajaran kita hari ini ya. Nah, silakan kalian jawab soal yang Ibu berikan 10 menit, tidak lebih ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai ya semua ya? Oke, kalau gitu kita kumpulkan pekerjaannya. Silakan. Anak-anak, setelah kita diskusi tadi berbentuk kelompok, kita dapat simpulkan ya dari materi yang sudah kita pelajari. Mungkin kita dapat simpulkan salah satunya mungkin bisa mewakili ya. Yang dapat saya simpulkan dari materi tersebut adalah lahirnya gerakan reformasi di Indonesia mengakibatkan terjadinya krisis hukum, identitas, budaya, dan moral. Krisis tersebut karena maraknya praktik KKN yang merajalela dan kehidupan sosial masyarakat dalam kebebasan berpendapat pada masa reformasi lebih dibuka lebar. Masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi. Pelaksanaan pembangunan saat ini pada masa pemerintahan Joko Widodo sudah mulai bergerak di infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kita dapat simpulkan bahwa reformasi itu ya timbul atau muncul ya itu dikarenakan adanya banyak krisis ya, krisis yang terjadi di Indonesia pada saat itu ya. Kemudian menggerakkan mahasiswa untuk mendemonstrasi, kemudian mereformasi suatu zaman ya, keadaan. Dan pada masa sekarang ini, pada saat masa pemerintahan Joko Widodo, kita sudah merasakan langsung, kalian juga sudah merasakan langsung pembangunan yang sudah dilaksanakan, mungkin dalam infrastrukturnya, juga kesejahteraan masyarakat yang mulai diperbaiki, ya semoga kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Ya walaupun keadaannya atau masa ini masih masa pandemi, tapi kita harus tetap untuk semangat ya. Nah, dari pelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang bisa kalian bisa sampaikan, dapatkan? Masa reformasi dan pemerintahan Joko Widodo. Oke, ya. Nah, kita sudah belajar tentang reformasi dan juga kita sudah melihat tentang pelaksanaan pembangunan pada masa Bapak Joko Widodo. Ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan materinya. Dan untuk minggu depan, ya, Ibu minta kalian mempelajari semua materinya untuk persiapan penilaian harian 2 untuk minggu depan. Nah, silakan kalian belajar dengan baik. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa berdiri dulu ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita ucapkan salam sehati. Salam sehati, sehat, harmonis, tertib. Oke, baiklah. Sebelum kita pulang, kita akhiri dengan berdoa. Silakan tadi pimpin berdoanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa